itu sendiri berarti hijrah finansial dan spiritual. Hijrah finansial dan spiritual. Berdasarkan teladan Rasulullah SAW, Siddiq, Amanah, Fatonah, dan Tabligh. Insya Allah kita akan membahas pada kajian kali ini yang berjudul New Normal versus gaya hidup ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. New Normal versus gaya hidup sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan coba bahas satu demi satu, tahap demi tahap. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari kajian kita ini. Di belakang saya ada layar. Nanti ikhwas sekalian bisa melihat layar di belakang kalau untuk teksnya dan untuk bahan kajiannya. Saya izin membalikan dahulu Instagram ini supaya nanti bagian di belakang bisa tampak insya Allah. Baik. Kalau kita ditanya apa sih yang dimaksud dengan new normal? Sesungguhnya apa yang disebut dengan istilah new normal itu mungkin kurang begitu pas ya, new normal. Karena seolah-olah sebelumnya kita ini abnormal gitu. Tetapi yang lebih tepat sesungguhnya new normal ini kita harus artikan sebagai at-ta'ayush ma'a al-hala al-jadidah. At-ta'ayush ma'a al-hala al-jadidah ala wa huwa al-hala ba'da COVID-19. Jadi kita harus mencoba menyesuaikan diri dengan satu keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala telah mencoba kita dengan wabah taun yang namanya corona. Nah, di sini sendiri kita banyak perdebatan apakah Indonesia benar-benar sudah masuk kepada new normal atau sesungguhnya kita itu masih di abnormal tapi masih dipaksakan. Kalau kita melihat bagaimana sikap Indonesia terhadap penyakit ini, kita cenderung santai di awal, kemudian rada serius di tengah, tapi sekarang ketika kita belum benar-benar bebas dari corona ini, kita sudah memaksakan untuk membuka kegiatan kita secara ekonomi dan secara sosial dengan open, dan kita menamakannya normal. Ini satu mazhab yang dianut oleh Amerika, satu mazhab yang dianut oleh Brazil, dan sangat berbeda dengan Korea Selatan, berbeda dengan Singapura, berbeda dengan Inggris, berbeda dengan Spanyol dan Italia. Spanyol dan Italia menghadapi satu keadaan yang hampir sama dengan Indonesia juga, di mana santai di awal, tapi ternyata sangat-sangat amat parah, dan begitu banyak korban. Sekarang mencoba untuk recover. Tapi karena setelah dapat banyak yang parahnya itu mereka sadar diri, sekarang yang tumbang atau sekarang yang meninggal dunia lebih sedikit. Nah, di Indonesia, Masya Allah, jumlah korban masih sangat amat banyak. Dan kita melihat pertambahan yang satu demi satu terus bertambah, dan setiap hari kita mencatat rekod yang baru. Oke, jadi insya Allah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan bergabung bersama Agim pada tepat jam 8. Insya Allah dari sekarang sampai jam 8 izinkan Al-Fakir untuk sharing materi dahulu. Nanti setelah jam 8 kita akan mendengarkan tausiah dari Agim, dan insya Allah
setengah jam kurang lebih beliau akan sharing. Setelah itu kita akan tanya jawab. Itu kurang lebih insya Allah protokol kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan insya Allah. Jadi new normal ini sesungguhnya adalah at-ta'ayush ma'al halah al-jadidah, satu kondisi di mana kita harus bersahabat dengan penyakit. Oleh karena itu, karena kita dipaksa untuk bersahabat dengan penyakit, kita harus ada satu sikap, harus ada satu strategi. Nah, tidak ada sikap dan tidak ada strategi yang paling baik kecuali yang telah dicontohkan oleh Islam, kecuali yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi ini adalah hidup berdampingan karena kita dalam keadaan yang sulit, keadaan yang tidak normal, kita menyebutkan new normal. Baik, kita akan tegaskan bahwa subhanallah yang dimaksud dengan prinsip-prinsip di mana ada satu pandemi, di mana ada satu keadaan yang tidak biasa, itu sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW sekitar 14 atau 15 tahun yang lalu. Masya Allah, Rasulullah SAW menyampaikan ini sekaligus menyampaikan kita harus bergaya hidup sehat, harus berpola hidup yang baik dan bersih. Di sini pertama kita namakan etika pergaulan sehari-hari. Masya Allah, karena kita adalah al-insan madaniyun bit-tab'. Al-insan madaniyun bit-tab'i. Artinya we are a human and a social animal. Kita itu adalah manusia yang merupakan makhluk sosial. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa saudaranya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa bantuan dari insan yang lain. Coba kita bayangkan bagaimana kita lahir ke dunia, itu tidak terlepas jelas dari ibu dan ayah. Ibu dan ayah pun ternyata tidak bisa sendirian memerlukan dokter. Dokter juga tidak sendirian. Dokter kandungan juga memerlukan dokter anestesi. Dokter anestesi juga tidak bisa sendirian, dia memerlukan perawat. Perawat pun tidak bisa sendirian, dia memerlukan cleaning service sebelumnya. Cleaning service pun memerlukan tukang AC agar AC-nya berjalan. Tukang AC pun tidak bisa sendirian, dia memerlukan tukang listrik agar listriknya berjalan dengan baik. Tukang listrik pun tidak bisa sendirian, harus ada orang yang datang lebih awal untuk memberikan kepada mereka sarapan. Dan yang memberikan sarapan pun tidak bisa sendirian karena harus ada yang menyiapkan nasi sebelumnya, harus ada penggilingan sebelumnya, harus ada minyak goreng untuk memasak ikannya sebelumnya, dan sejuta satu hal untuk bisa mendukung kelahiran satu bayi itu. Masya Allah. Belum lagi nanti pada hari-hari berikutnya kita sangat tergantung kepada ayah dan ibu kita. Nah, jadi insan itu menurut Ibnu Khaldun adalah madaniyun bitaba'. Kita itu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari bantuan saudara kita. Nah, dalam keadaan pandemi atau dalam keadaan setelah pandemi yang dipaksakan ini, Islam mengajarkan prinsip yang disebut dengan la dororo wa la dirar. La dororo wa la dirar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala la dororo wa la dirar. Kamu tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri, wala dirar, demikian juga perbuatan yang bisa membahayakan orang lain. Masya Allah, ini adalah satu maksim, satu kaidah zahabiyah dalam Islam, bahwa kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri dengan keluar tanpa masker, dengan jarang cuci tangan, tidak menjaga distancing, kemudian kita tidak menjaga mulut ketika bersin, dan kita jalan-jalan ke sana ke sini tidak memperhatikan bagaimana orang di sekitar kita. Itu sendiri sudah membahayakan diri kita karena kita bisa terekspos. Belum lagi jika nanti kita pulang ke rumah, ini yang bagian yang kedua, yaitu kita membahayakan orang lain. Karena di rumah mungkin ada anak kecil, di rumah mungkin ada istri, di rumah ada keponakan, di rumah ada pembantu, di rumah ada supir. Boleh jadi kita imun sistemnya itu kuat. Boleh jadi imun sistem kita itu kuat.
Tetapi karena kita tidak hati-hati, maka kita sudah menjadi carrier, menjadi pembawa dari virus corona itu untuk saudara-saudara kita dan handai tolan kita dan keluarga kita di rumah. Inilah bagian yang kedua yang disebut dengan biror. Masya Allah, ini adalah satu hadis sahih yang ada dalam Al-Arba'in An-Nawawi. Oke, hadis ini hasan sehingga hukumnya cukup kuat. La dororo wa la dirar. Kita coba bahas the maxim of la dororo wa la dirar ini lebih dalam lagi. Ternyata dalam membahas interaksi di antara sesama kita yang dengan prinsip la dororo wa la dirar, ulama itu memiliki satu pembahasan yang sangat luar biasa. Yang pertama, la doror adalah perbuatan yang membahayakan diri sendiri, sedangkan diror adalah perbuatan yang membahayakan orang lain. Ini pengertian yang simple. Nah, para ulama juga ada yang mengatakan bahwa doror itu adalah pembuatan yang bisa saja menimbulkan kerusakan kepada orang lain, sedangkan diror adalah membalas kerusakan dengan kerusakan lain, baik disengaja maupun tidak. Jadi, ini bukan hanya saja kita memberikan kepada orang lain, tapi itu bisa terjadi karena kita marah atau kita membalas kerusakan lain dengan satu kerusakan yang lebih besar. Masya Allah, contoh yang paling baik dalam hal ini adalah sesungguhnya merokok. Merokok itu membahayakan yang merokoknya. Dirinya sendiri sudah dirusak, tetapi dia akan membahayakan juga orang yang ada di sampingnya, yang disebut dengan passive smoker. Passive smoker, jadi perokok pasif. Memang kalau kita duduk di KRL, kita merokok, tetangga kita memang tidak merokok, tetapi Masya Allah, asapnya akan dihisap oleh dia, debunya akan dihirup oleh dia. Jadilah dia perokok pasif. Maka kita sudah dirugikan, kita juga memberikan kerugian kepada tetangga kita. Ini adalah satu perbuatan yang sangat merusak. Perbuatan yang sangat membahayakan kepada diri kita dan lingkungan kita. La dororo wa la diror. Nah, mudah-mudahan ikhwas sekalian itu mulai hafal dengan istilah ini, la dororo wa la diror. Kita lanjut lagi, Imam Al-Kasani, salah seorang ulama yang sangat terkemuka di abad pertengahan mengatakan doror itu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri tetapi mencelakakan orang lain. Sedangkan diror adalah perbuatan yang tidak menguntungkan kepada diri sendiri tetapi bisa membahayakan orang lain. Ada satu pengemudi, mungkin dia mengemudinya kebut-kebutan itu. Boleh jadi dalam pandangan dia memuaskan dirinya sendiri, dia menjadi happy. Tetapi itu sendiri sesungguhnya bisa membahayakan orang lain. Walaupun kalau dilihat sesungguhnya itu sama-sama bahaya. Karena kalau kebut-kebutan itu juga bisa membahayakan diri sendiri. Tapi secara sementara karena emosi, karena jiwa muda, karena ingin dianggap wah, dia ngebut. Mungkin ingin dilihat calon mertuanya atau ingin dilihat calonnya, dia ngebut seolah-olah hebat. Atau ada seorang yang meninggikan rumahnya sedemikian rupa, tetangganya itu tertutupi oleh bangunannya. Dan dia tidak pernah diskusi dengan tetangganya itu. Mungkin jika dia diskusi terlebih dahulu, tetangganya punya saran bahwa yang dibangun itu adalah di bagian depannya, nggak di bagian belakangnya, sehingga tidak menutupi pada saat pagi hari. Mungkin tetangganya ikhlas jika tertutupi sore hari, oke lah. Tapi jika pagi hari, dia mendapatkan sinar matahari yang lebih sehat. Nah, diskusi semacam itu akan mengurangi potensi kerugian daripada tetangga kita. Atau kita menanam satu tanaman, sedemikian rupa tanaman kita itu dahan-dahannya nyebrang ke pagar tetangga. Itu juga menguntungkan diri kita dan merugikan saudara kita. Itulah yang disebut dengan biror. Itulah yang disebut dengan biror, menguntungkan diri sendiri, tetapi bisa berpotensi merugikan orang lain. Nah, Islam melarang keras kegiatan seperti ini. Sekali lagi, Islam melarang keras kegiatan seperti ini dengan satu kaidah yang termuat dalam hadis sahih dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
la dharara wala dirar. Ibn Utsaimin, ini ulama terkemuka dari Saudi Arabia, mengartikan doror itu perbuatan yang membahayakan tanpa disengaja. Boleh jadi tanpa disengaja atau khilaf. Sedangkan diror adalah perbuatan yang membahayakan yang direncanakan. Tetapi Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas dari penafsiran para ulama tadi, jadi semakin kita tafsirkan, maknanya semakin lebar. Semakin kita tafsirkan, cakupannya semakin luas. Istilahnya, kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh membahayakan orang lain yang ada manfaatnya untuk diri sendiri, baik disengaja maupun tidak disengaja. Atau kita melakukannya itu dengan sadar ataupun dengan tidak sadar. Pokoknya jikalau ada unsur membahayakan, itu dilarang dalam Islam. Inilah sesungguhnya prinsip yang pertama ketika kita menjadi insan sosial, kita ada ta'ayush. Nah, dengan prinsip ini kita bisa bawa. Kita bisa bawa ke pasar, kita bisa bawa ke kantor, kita bisa bawa ke proyek, kita bisa bawa ke pabrik, kita bisa bawa ke rumah, kita bisa bawa ke masjid. Di masjid misalnya, prinsip ini kita harus memastikan la dororo wala diror. Kita tidak terekspos kepada corona, tapi kita juga tidak mengekspos kepada yang lain. Kita tidak terekspos, misalnya kita bawa sajadah sendiri, kemudian kita cuci tangan dengan sering, apalagi jika kita wudhu, ada baiknya kita cuci dahulu tangan kita dengan sabun. Dan ternyata ada satu lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ke masjid, jangan lupa setelah keluar dari masjid, cuci kaki. Ini saya diingatkan oleh seorang dokter, Pak Syafi, sesungguhnya yang berbahaya itu adalah kaki. Kenapa? Karena jika ada yang bersin, kemudian dropletnya itu tidak mengena kita, yes, nggak kena sama kita, tetapi dropletnya itu akan jatuh ke tanah. Nah, ketika dia jatuh ke tanah, kemudian diinjek, dan si corona ini beberapa jam masih hidup, kena dengan sendal kita, sementara sendal kita langsung kita pakai setelah dari masjid itu, atau pas mau ke masjid, kita pakai sendal itu, dan nanti sendal itu kita akan bersama-sama dengan coronanya itu akan kita bawa ke rumah. Nah, di rumah kita nggak cuci kaki, kita masuk ke kamar, dan kita masuk ke tempat makan, kita masuk ke ruang keluarga, akhirnya si corona yang ada di jalan itu terbawa sampai ke ruang makan dan ruang tidur. Karena kita fokusnya hanya cuci tangan, kakinya ini kita lupakan, jadilah kita itu membawa virus dari jalanan menuju rumah kita. Sekali lagi, jangan lupa setelah dari masjid cuci kaki. Karena itulah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, la dororo, jangan membahayakan diri sendiri. Nah, kalau kita tidak cuci kaki, kita akan membawa virus itu ke orang di rumah. Akhirnya kita jadi masuk yang kedua, diror. Kita membahayakan orang yang di rumah. Masya Allah, sangat-sangat luar biasa sekali Islam itu mengajarkan kita dan mengatur kita kepada sampai hal-hal yang sangat detail dan sangat kecil. Sekali lagi prinsipnya, la dororo wala diror. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Oke, itu prinsip yang pertama. Artinya kita selaku social human being, selaku insan sosial harus memastikan dalam perilaku sehari-hari tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain. Bagaimana yang berikutnya? Rasulullah SAW juga menegaskan man dzara adzarahullahu bihi wa man syaqa syaqallahu alaihi. Ini satu hadis ya di dalam Sahih Abu Daud dikatakan bahwa barang siapa membahayakan orang lain maka Allah akan membalas bahaya kepadanya. Dan barang siapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain maka Allah akan menyulitkannya. Masya Allah, ini adalah satu tuntunan dari baginda Rasulullah SAW yang amat sangat berharga. Barang siapa membahayakan orang lain,
maka Allah akan membalas bahaya kepadanya. Dan barang siapa yang menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya. Ini bisa terjadi di dunia, demikian juga nanti balasannya di akhirat. Karena orang yang membahayakan orang lain itu berarti dia menimpakan kesusahan, menimpakan kebingungan, menimpakan kesedihan kepada orang lain. Saudaranya yang tadinya lagi happy, sekarang jadi bingung, jadi susah. Maka ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaranya yang tadinya tenang-tenang saja sekarang jadi susah. Seperti misalnya membuang sampah sembarangan. Itu sudah mengakibatkan bahaya untuk orang lain. Apalagi membuang kulit pisang. Itu sangat membahayakan. Karena orang bisa jatuh. Kemudian membuang sampah sembarangan di jalan tol. Masya Allah. Beberapa kali saya melihat ada mobilnya bagus. Kemudian mobil Eropa lah ya, tidak usah disebut nama. Kemudian tiba-tiba dia mungkin sudah makan sesuatu yang ada dalam kotak, kotaknya dilempar. Masya Allah ternyata dalam kotak itu ada sendok. Dia lupa karena buru-buru dilempar aja di jalan tol. Itu sangat berbahaya, membahayakan orang yang ada di belakangnya. Itu bisa saja kacanya pecah. Oke? Bisa saja kacanya yang di belakang itu pecah karena kecepatan tinggi. Memang sendok tidak seberapa berat, tetapi dengan kecepatan yang tinggi itu bisa masuk. Belum lagi kalau yang di belakangnya itu kacanya terbuka, maka bisa langsung masuk itu ke pengemudi atau ke penumpang yang ada di mobil di belakangnya. Kata Rasulullah SAW, "Man darra ad-darahullahu bihi." Barang siapa membuat bahaya atau membuat kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Nah, kalau di dunia itu pasti akan dibalas. Dibalas dengan datangnya polisi, dibalas dengan datangnya dia sendiri yang mungkin dikejar kalau mobil itu, kemudian diberhentikan dan bisa berantem. Belum lagi nanti perhitungan di akhirat. Subhanallah. Ini adalah satu yang harus kita pastikan. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru kita sebagai muslim harus menjadi orang yang pertama, bagaimana orang yang di sekitar kita itu merasa aman, merasa nyaman, dan orang yang di sekitar kita itu tidak merasa terganggu. Al-muslimu man salamahullah min afati lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang bisa memberikan keselamatan dari bahaya lisan dan bahaya tangan. Sekali lagi saya ucapkan, muslim itu artinya salam, selamat. Salama islamun, muslimun, salamatun. Itu akar katanya sama. Jadi dari sin, lam, dan mim. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu baru dikatakan Islam jikalau ada unsur selamat. Jikalau bisa menebarkan salam. Jikalau bisa membawa salam, artinya peace in the world. Itu berarti saya muslim. Masya Allah. Ini katanya semuanya, akar katanya sama. S-L-M. Salam, menebarkan salam. Selamat, selamat. Salam, peace, perdamaian. Muslim, artinya yang bisa menciptakan perdamaian. Termasuk juga orang yang bisa menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis dari baginda Rasulullah SAW yang mengancam orang yang membahayakan orang lain dengan sangat luar biasa. Berikutnya, jika semua masyarakat bisa disiplin berpegang teguh kepada hadis di atas, insya Allah mata rantai virus corona ini secara bertahap bisa kita putus. Karena tidak terjadi penularan dari yang satu kepada yang lain. Oke. Coba kita lihat berikutnya, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ketahanan fisik. Kalau yang pertama tadi kita harus memastikan tidak membuat kerusakan dan kemudaratan kepada diri kita sendiri dan tidak boleh mengenakan kepada yang lain. Nah, sekarang dalam rangka untuk diri kita ini lebih kuat, berarti kita imun sistemnya harus lebih oke.
Karena jika tidak, kita sendiri akan kena. Jika kita sudah kena, maka proses penularan akan lebih mudah. Ketahanan fisik yang diajarkan oleh Islam, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menegaskan, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2664. Imam Muslim 2664. Bunyinya, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'min at-ta'if. Kata baginda Rasulullah SAW, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik. Yang kedua, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Nah, pengertian kuat ini banyak. Di antaranya kuat imannya, kuat sabarnya, kuat ibadahnya, kuat puasanya, kuat sedekahnya. Tetapi jelas kuat juga secara zahir adalah kuat secara fisik, kuat secara imunitas. Oke? Karena apa? Asumsikan yang dimensi ruhiyah dan dimensi keimanan itu kita tidak ada debat lagi di situ, tetapi ternyata kuat secara fisik pun itu sangat-sangat baik dan sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, dianjurkan olehnya dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kuat fisik itulah para sahabat bisa berjihad di perang Badar. Dengan kekuatan fisik itulah para sahabat maju di perang Uhud. Dengan kekuatan fisik itulah para sahabat maju di perang Hunain. Para sahabat maju di perang Khandaq, di perang Mu'tah, di perang Al-Qadisiyah. Dengan kekuatan fisik itulah sahabat bisa sampai ke Andalus, bisa sampai ke Toledo, bisa sampai ke Granada, bisa sampai ke Valencia, bisa sampai ke pegunungan Gobi, bisa sampai ke Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan. Masya Allah. Kalau sahabat itu sedikit-sedikit sudah demam, kalau para tabiin sedikit-sedikit sudah rematik, saya yakin Islam itu nggak bakal sampai ke Indonesia. Kenapa? Karena tidak bisa berjuang dan tidak bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena demam, karena rematik, karena encok. Mohon maaf baginda Rasulullah SAW, ini saya kesemutan. Kalau berdiri terlalu lama, saya tidak bisa jihad. Mohon maaf baginda Rasul, saya ini ada penyakit, nggak boleh kena dingin. Jadi saya harus di rumah terus. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut berjihad. Masya Allah. Kalau ada angin berhembus, kita langsung demam, langsung batuk. Pasti dakwah Islam ini akan menjadi berbahaya. Nah, menjaga diri agar kita kuat secara fisik, menjaga diri agar kita sehat, itu ternyata menjadi satu ibadah. Makanya Allah mengatakan ahabbu ilallah. Ini jauh lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Oke? Itu pengertian al-mukmin al-qawi. Jadi ini urusannya bukan hanya saja urusan ibadah, bukan hanya saja urusan iman, tetapi juga ini bermakna urusan zohir, urusan fisik, urusan ketahanan. Karena insya Allah semakin banyak yang kuat fisiknya, semakin banyak kuat imunitasnya, berarti pemerintah pun akan semakin sedikit kebingungannya dalam mempersiapkan infrastruktur untuk memberantas corona ini. Tetapi jikalau satu masyarakat begitu banyak yang rentan, katakanlah didominasi oleh orang-orang yang banyak terkena penyakit TBC, banyak ada gejala pneumonia, banyak ada gejala jantung, itu sesungguhnya potensi penyebaran dari corona ini akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang secara umum mereka sehat, olahraga dengan baik, nutrisinya baik, demikian juga tidak banyak yang merokok, sungai-sungainya bersih, tumpukan-tumpukan sampahnya juga teratur, maka itu insya Allah akan memberikan kekuatan imunitas yang lebih tinggi. Ternyata kesehatan itu, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumbernya itu dua. Satu, pola hidup yang sehat, yang kedua adalah makanan yang sehat juga. Pastinya ini nanti ditambah dengan jiwa yang sehat juga, yang tadi kita sudah bahas di awal.
memang unsur fisik dan psikis ini memiliki satu hal yang sangat-sangat penting. Pola hidup ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, bagaimana kita tidur awal, kemudian bangun lebih awal, bagaimana kita senantiasa memperbaharui wudhu, maka itu insya Allah bagian-bagian yang terekspos itu akan lebih sering dicucinya. Karena apa? Karena yang paling sering berinteraksi itu pastinya tangan. Dan itulah yang dibasuh pertama dalam wudhu. Yang sering berinteraksi itu adalah wajah. Itulah yang dijadikan sebagai bagian yang wajib dalam wudhu. Yang paling sering juga adalah kepala dari bagian atas. Itu hukumnya wajib. Yang paling sering berinteraksi juga adalah kaki di bagian bawah. Itu juga hukumnya wajib. Telinga itu ternyata sunnah. Masya Allah. Hidung juga itu sunnah. Tamadbat, mulut juga sunnah. Masya Allah. Jadi memang Islam itu agama yang luar biasa. Dalam wudhu sendiri ada yang merupakan rukun seperti membasuh wajah, kemudian membasuh kepala, kaki, itu adalah yang termasuk dalam rukunnya wudhu. Tetapi juga ada yang sunnahnya. Seperti kita tamadbat, berkumur, membasuh hidung, membasuh telinga, itu adalah termasuk yang sunnah. Masya Allah. Ini pola hidup sehat, kemudian Rasul mengantarkan kita untuk tidur yang berkualitas, ada doanya, ada zikirnya, berarti nanti itu akan baik. Demikian juga makanan. Makanan Rasulullah SAW sangat menyukai sayur-sayuran. Rasulullah SAW banyak minum air zam-zam. Ini adalah satu pola makan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Wahai sekalian manusia, di sini Allah Subhanahu wa taala menyerukan bukan hanya kepada kaum muslimin saja, tetapi Allah menyerukan kepada seluruh umat manusia. Kenapa? Tadi prinsip yang pertama, la dororo wa la dirar. Tidak boleh mengakibatkan bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh mengakibatkan bahaya untuk diri sendiri dan tidak boleh mengakibatkan bahaya untuk orang lain. Nah, orang lain ini bukan hanya saja muslim, tapi juga bisa non-muslim. Karena di jalan itu kita tidak bertanya ini virus corona dari muslim atau bukan muslim. Makanya pesannya di sini, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah dari apa yang ada di bumi halalan thayyiban. Halal itu berkaitan dengan hukum, thayyib itu berkaitan dengan kualitas. Saya ulangi, halal itu berkaitan dengan hukum, dia diperoleh, disembelih, diproses secara benar sesuai dengan hukum Islam. Kalau thayyib itu adalah kandungan nutrisi, kandungan protein dari makanan itu sendiri. Jadi ini adalah dua pesan yang sangat-sangat penting. Cara memperolehnya, cara memasaknya, cara ingredientnya itu harus halal. Demikian juga nutrisinya itu harus benar. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti jalan syaitan. Jalan syaitan itu sangat banyak. Cara-cara yang tidak islami, termasuk cara mendapatkannya, cara memasaknya, komponennya. Innahu lakum aduwwum mubin, itu adalah musuh kamu yang nyata. Masya Allah, ini adalah satu yang sangat-sangat dianjurkan oleh Islam. Jadi kita harus al-halal, seperti disebutkan dalam Mu'jam al-Wasit. Jadi barang yang tidak haram, baik memperolehnya maupun mengosisnya, sedangkan thayyib Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir adalah sesuatu yang baik dari membahayakan tubuh dan pikiran. Masya Allah, kita sekarang sudah hampir jam 8. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastinya sebentar lagi guru kita Agim akan segera bergabung bersama kita untuk bersama-sama melanjutkan kajian hijrah finansial dan spiritual ini dalam bentuk tanya jawab, dan kita akan mendengarkan nanti Agim
kita minta untuk memberikan sharingnya. Nah, sebelum Agim bergabung, kita akan coba lanjutkan lagi kepada bagian yang berikutnya. Nah, di sini ada satu yang saya ingin tambahkan lagi. Ternyata para ulama ketika menyebutkan wala tatabi'u khutuwatis syaiton, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, itu banyak sekali penafsirannya. Termasuk di dalamnya adalah tidak boleh mengkonsumsi makanan yang haram, apalagi ekstrim. Saya pernah berjalan di Guangzhou ya, itu adalah tanah leluhur. Jadi kakek datang dari Guangzhou, China. Demikian juga di sana masih ada kerabat-kerabat dari kakek. Saya melihat bahwa di China, bukan hanya saja di Guangzhou, tapi juga di beberapa daerah yang lain, di provinsi Hubei, itu kebiasaan orang-orang China mainland itu makan itu they eat everything. Mereka itu mengkonsumsi apa saja, termasuk ada ular dimakan juga, ada jenis burung tertentu dimakan juga, bahkan hewan-hewan yang menurut kita itu rada jijik gitu ya, itu mereka makan juga. Masya Allah, mereka itu pemakan segala, karena mungkin di dalam kamus mereka itu tidak ada larangan haram kalau dia itu buas, atau larangan haram kalau dia itu bertaring atau dia itu berbisa. Karena dalam Islam yang bertaring, yang berbisa, yang buas itu termasuk dalam kategori haram. Mereka tidak ada hukum itu. Nah, ketika itu dikonsumsi, otomatis bukan hanya saja sifat dari binatang itu yang akan pindah, tetapi gaya hidup binatang itu sendiri itu bisa pindah juga ke kita, termasuk penyakit-penyakitnya. Inilah mungkin yang ditemukan di pasar basah di Wuhan pada saat kelelawar atau jenis burung tertentu itu menjadi sumber dari corona yang membahayakan dunia ini. Alhamdulillah kita bersyukur dalam Islam karena kita selamat, agama kita memberikan strategi keselamatan untuk menghindari makanan-makanan yang ekstrim dan makanan-makanan yang berbisa, yang bertaring, dan yang buas. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Oke, nah yang ketiga ini adalah pola hidup sehat. Jadi yang pertama, kita sebagai insan sosial, ini supaya tidak lupa ya, sebagai insan sosial tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. La dororo wa la diror. Prinsip yang kedua, kita harus kuat. Jadi ketahanan tubuh, imunitas tubuh kita harus kuat. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'min ad-dha'if. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Yang ketiga ini adalah pola hidup sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang alhamdulillah saya stop dulu share-nya karena guru kita Agim ini sudah datang. Nanti kita akan lanjutkan lagi insya Allah. Ya, kenapa? Lanjut Alhamdulillah, Damang. Alhamdulillah, nohon. Ya, alhamdulillah. Jelas suara enggak mohon nih? izin, tadi saya sudah mulai dahulu dengan membahas new normal versus gaya hidup sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya saya sudah sedikit menegaskan bahwa Muslim itu adalah insan sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, dalam interaksi sosial kita ada prinsip yang sangat luar biasa, yaitu prinsip la dororo wa la diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh mengakibatkan bahaya untuk orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik kecil maupun besar. Yang kedua, izin tadi saya menjelaskan bahwa ketahanan fisik harus terus ditingkatkan. Karena Rasul sudah menegaskan al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Nah, saya baru mau masuk yang ketiga, tapi kita ingin dari AA dulu
supaya insya Allah keluarga besar yang menyimak ini mendapatkan faedah, termasuk ini yang mungkin pengalaman pribadi bagaimana membangun kesehatan tubuh, bagaimana gaya hidup bagaimana olahraga ada olahraga yang maco dan maco banget. Ada berkuda, ada memanah, ada juga memanah sambil berkuda. Bahkan ibu-ibu banyak yang histeria ketika ada foto kayak Robin Hood itu. Ada foto kayak Robin Hood memanah dengan kuda yang berlari kencang dan mengenai sasaran. Mungkin juga bisa mengeksplor bagaimana sih sikap kita yang paling baik dengan new normal ini. Apakah kita memang akan terkecoh karena kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga kita dalam tanda petik melonggarkan kedisiplinan yang kemarin kita jaga ketat selama 2 atau 3 bulan, tapi sekarang dibuka kerannya, mungkin besok ini mal-mal di Jakarta ada 80 mal akan dibuka, kemudian juga sekolah-sekolah sebagian sudah akan dibuka, pabrik-pabrik juga sebagian akan dibuka, sehingga kita mengatakan ya udah deh kita masuk agar pakai masker aja, tapi yang lain-lain kita lupa. Silakan AA. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Pak Ustadz Antonio Syafi'i, Muhammad Antonio Syafi'i. Terima kasih. Ngejar nih dari BSD tadi jam 4 sampai di sini pas jam 8 kurang 10. Terdengar suaranya tidak nih, jelas? Jelas, ah? Jelas ya, alhamdulillah. Jadi entahlah apa namanya, mau new normal atau apa, yang jelas kita ini bertindak harus benar-benar proporsional, tidak boleh emosional. Menganggap remeh virus jangan, ketakutan berlebihan juga tidak boleh. Karena bagi kita semuanya itu harus berbasis satu, keyakinan kepada Allah, dan yang kedua kesempurnaan syariat. Kita sempurnakan syariat, protokol kesehatan itu sebagai niat amal soleh. Tidak boleh kita merasa terjamin dengan protokol kesehatan, karena jaminan kita itu adalah Allah. Jadi ini menarik kalau menjadi seorang muslim ya. Dia yakin Allah yang menentukan segala-galanya, tapi dia sempurnakan ikhtiar sunatullahnya. Nah, bagi A sendiri bahwa new normal ini seharusnya yang pertama adalah normal baru ini adalah normal dengan keyakinan penuh kepada Allah, karena Allah sudah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, diantaranya lewat adanya COVID ini. Nyaris sekarang semua orang tahu bahwa kita ini tidak berdaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi normal baru ini harusnya normal dengan ketauhidan yang lebih kuat. Yang kedua, new normal ini adalah betul-betul kita memposisikan diri sebagai hamba itu menjadi lebih maksimal. Karena kita tahu bahwa ternyata semua yang pintar, yang kuat, yang perkasa, yang canggih, yang kaya, yang punya kedudukan tidak berdaya melawan COVID ini. Nah, seharusnya new normal itu adalah bagaimana kita hidup jadi hamba Allah betulan. Tidak jadi hamba dunia, hamba yang petantang petenteng, yang merasa hebat, merasa kuat. Ternyata sekarang semuanya lumpuh ya. Termasuk para yang paling pintar sekalipun belum berhasil bisa melacak bagaimana sesungguhnya COVID-19 ini. Yang ketiga adalah dalam new normal ini adalah kita betul-betul merasakan perlunya kita kompak, ya kan? Jadi sudah tidak bisa lagi sekarang merasa paling hebat, paling pintar, paling bisa sendiri. Ini adalah era kekompakan, seperti hal seperti sekarang ini. Ustadz ceramah sendiri-sendiri bagus, tetapi sekarang sudah lebih baik berkolaborasi. Lebih banyak yang bisa didapatkan oleh umat dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Era yang keempat adalah era normal ini, era kepedulian. Sangat terasa sekali sekarang bagaimana kepedulian ini menjadi ladang yang sangat besar bagi kita.
Kita tidak bisa mengamankan diri sendiri tanpa peduli kepada orang lain. Dan yang terpenting, yang kelima ini, yaitu sesudah penting lainnya adalah era kedisiplinan. Nah, disiplin jaga iman dan imun ini. Mungkin ini yang dibahas ya. Halo? Jadi Bagaimana supaya sehat gitu? Aku ya sudah tadi tua, sudah aki-aki nih, sudah mau 59 umur. kan sekarang definisi dari PBB itu katanya kalau berumur 50 sampai 60 itu baru apa namanya eh, baru remaja, bukan remaja ya. Baru nanti di atas 70 baru tua gitu lah. Oh gitu. Jadi sekarang Jadi sekarang nggak jadi definisinya tuanya sudah dong sekarang. jadi definisinya sekarang udah berubah. Definisinya sekarang tidak seperti dahulu lagi, tetapi sekarang sudah rada berubah. Nah, sekarang mungkin yang ingin dicontohkan, karena yang kita tadi sudah berbicara tentang banyak Al-Quran, ayat Al-Quran, banyak hadis. Nah, sekarang banyak di antara Muslim itu suka rada lengah dalam menjaga ketahanan fisik. Oke, suka tidak terlalu serius dalam mengalokasikan waktu untuk berolahraga. Saya nanti ingin agak cerita sedikit, bagaimana saya setelah masuk di 50 ini mendisiplinkan diri minimum satu hari antara 30 hingga 60 menit maksain untuk olahraga. Oke, ada berenang, kemudian juga pastinya jalan pagi atau jogging. Nah, sekarang saya memaksakan lagi untuk angkat barbel gitu loh. Angkat barbel untuk rada kuat sedikit. Oke, mungkin AA bisa sharing bagaimana kiat-kiat AA dalam menjaga ketahanan fisik dan olahraga. Oh enggak? Ya baik, memang menjadi sehat itu adalah bagian penting yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada beberapa penting ya. Pertama, sehat itu secara syariat adalah tergantung dari perut. Engkau adalah apa yang kau makan. Jadi kalau Engkau kita adalah makan, apa yang kau makan. You are what you ya eat. jadi kalau sudah seperti usia ini 59 ini, enzim, hormon sudah berbeda ya. Testosteron dengan waktu muda dulu. Oleh karena itu kemampuan mencerna lemak dan sebagainya sudah berbeda. Disiplin dalam makan, ya. Bagus kalau makan itu sudah bukan lagi masalah enak tidak enak, tetapi masalah apakah makanan ini saya perlukan atau tidak untuk saya. Jangan sampai kita makan hanya, kan makan itu, perut itu biasanya ada lapar mata. Aduh itu enak, matanya suka lalu dia ambil dia makan. Padahal itu berbahaya buat dia. Ada lapar lidah, ada lapar hidung. Wah seger ya, nikmat ya. Maka dimakan, yang lapar harusnya kalau lapar hidung cocolin itu makanannya ke hidung. Ada juga lapar lidah, lidah tuh cuman segini panjangnya. Lidah tuh tidak bertanggung jawab atas kesehatan kita. Di Yang atas. benar itu kalau makan itu sesuai dengan keperluan diri kita. Tolong ini, halo, Ya, berenkah? lanjut Nah, jadi sudah aman kalau makan tuh harus sudah dibuat frame di sini. Misalkan emping, emping asam urat. Saya tidak bisa jalan, saya akan sakit. Udah langsung nggak enak. Jeroan, kolesterol. Saya bekal babak belur. Leher saya seperti babi hutan. Jadi kita buat frame makanan itu bukan masalah enak tidak enak, karena makanan itu masalah persepsi ya. Tapi Ya. ini perlu atau tidak. Nah, kalau disiplin itu minum 2 liter sehari itu harus disiplin sehingga pakai tumbler. Nah, bagus. Kalau tambah banyak saung tambah bagus. Yang kedua adalah fisik olahraga. Membiasakan kalau bangun tidur itu sebisanya stretching dulu. Seperti kucing. Kucing kan bangun tidur stretching, ya. Karena dengan begitu Kucing stretching ya. aliran-aliran darah ini lebih kuat. Nah, biasanya suka kombinasi. Sholat 2 rakaat, sesudahnya kadang push up. Ya sehari kalau sedang rajin bisa 25 kali 5, 125 misalkannya dicicil.
Dari sedikit dulu, kalau udah terlatih nanti bisa sampai 35 sekali push up, 40. Tapi tidak terlalu banyak, tidak penting. Yang penting konsistennya. Kemudian kalau olahraga, ya mesti olahraga. Setiap hari harus berolahraga dan diusahakan minimal seminggu 3 kali itu keringat keluar sampai basah. Karena asam urat, kolesterol itu akan, atau termasuk diabetes, akan sangat terbantu kondisinya kalau kita mengeluarkan keringat. AA biasanya berkuda seminggu 2 kali dulu tuh. Lalu karena sekarang situasi, sebelumnya jadi seminggu sekali. Tapi penggantinya sepeda. Karena sepeda itu untuk tidak ada benturan tekanan-tekanan kaki. Alhamdulillah sepeda ke Eko Pesantren, ke atas yang nanjak-nanjak kalau sedang di Bandung. Kalau di rumah ada sepeda statis sehingga keluar keringat. Ada lagi yang sangat penting selain olahraga fisik yaitu hati ya. Tidak boleh kita lupakan bahwa ketenangan hatilah yang merupakan inti nanti dari imun kita. Nah, supaya hati tenang itu kuncinya cuma dua. Jangan harap dan jangan takut kepada makhluk. Makin bersandar kepada selain Allah, makin stres. Makin takut kepada selain Allah, makin stres. Harusnya roja dan khauf itu sekuat tenaga hanya ke Allah. Insya Allah kalau ini tenang, perut terjaga, badan terbina, insya Allah Allah memberikan kesehatan. Mudah-mudahan begitu. Masya Allah, luar biasa. Tadinya ini saya mencoba cari Instagram AA biar bisa di live-kan. Malu lah, malu. Jangan, punya saya jarang menayangkan yang A sendiri. Baik, jadi nggak apa-apa, ini faedahnya biar dapat bersama-sama. Jadi ini kan dari sisi internal, yaitu menata ruhaniyah, menata spiritual. Masya Allah, bahkan aku punya konsep manajemen kolbu. Jadi kekuatan dalam itu harus dirapihkan. Kemudian kita mencoba untuk menata fisik. Bagaimana olahraga yang teratur, bahkan ada olahraga yang maco dilakukan. Kalau kita berbicara sedikit mungkin tentang new normal, sebelum nanti kita lanjutkan tentang fisik itu. Kira-kira menurut pandangan AA, apakah kemarin kita itu sudah disiplin enough? Apakah kita sudah cukup disiplin dalam lockdown atau PSBB, atau kita masih banyak yang kurang? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini apakah sudah tepat kita membuka mall, membuka itu semua, atau kita harus ada satu persiapan yang lebih panjang? Ini mungkin bisa menjadi masukan juga bagi semua dari kita untuk lebih berhati-hati. Gimana menurut A? Ya, memang alhamdulillah berdiskusi dengan Ketua Ikatan Dokter, dengan beberapa tadi pagi dengan Ketua Dokter Anak Indonesia yang juga beliau memiliki data. Nah, kalau berdasarkan data katanya begini, waktu Maret ini yang kena virus corona sedikit, tetapi yang takut besar. Jadi seperti inilah kurang lebih. Ini sedikit, takutnya segini. Saat ini yang kena corona segini, takutnya berkurang. Jadi saat ini betul-betul menurut yang A pahami dari ungkapan para ahli itu situasi yang berbahaya ini ya. Ini kita melakukan new normal sebelum memenuhi syarat-syarat new normal menurut WHO. Karena sekarang posisi kita belum jelas, grafiknya malah sekarang sudah mulai 1000, konstan di atas 1000, itu pun karena yang tesnya hanya sekitar 15.000, 16.000, sangat tidak cukup ya. Oleh karena itulah kita nih ya melihat orang kelihatan bebas, jangan pernah tergiur untuk meniru sesuatu yang tidak pada tempatnya. Baru kita ini akan tahu bahayanya kalau nauzubillah kalau sudah terpapar. Kita harus sering baca bagaimana dokter terpapar, keluarga terpapar yang betul-betul tidak mudah menghadapi keadaan itu. Saran A adalah jangan pernah ikut-ikutan. Ini situasinya sama sekali belum new normal.
ini situasi masih bahaya. Daerah hijau pun hijau remang-remang karena tesnya cuma sedikit. Kalau tesnya banyak baru kita tahu ini jadi hijau kita tuh benar-benar hijau karena tes sedikit. AA memilih jauh lebih hati-hati, tapi tidak boleh paranoid ya, karena kita yakin hanya Allah yang menentukan segala-galanya. Gitu kalau yang AA lihat sih, makanya Darutnya belum berani membuka sekolah karena tidak mudah ya untuk mempertanggungjawabkan murid walaupun kita yakin Allah yang menentukan segala-galanya. Masya Allah. Jadi ini secara persiapan kita sesungguhnya belum siap banget untuk Menurut sampai yang di new pahamnya normal. belum. Kita belum siap banget sampai di new normal, tapi ini rada dipaksakan begitu ya. Tapi yang tadi yang menarik itu masukan dari AA, kalau beberapa waktu yang lalu di bulan Maret, April, Mei, kita itu rasa perhatian dan keprihatinannya itu tinggi, gitu. Sehingga Kewaspadaannya kita tinggi. kewaspadaannya itu tinggi. Nah, sekarang itu setelah dinyatakan new normal, kita kewaspadaannya turun. Begitu ya, Ayah? Iya, Saya rasa yang ini hasil data begitu. Dan ini berbahaya ini ini. saya rasa sangat berbahaya sekali karena ini bisa menurunkan kewaspadaan kita. Oke, sekarang itu ada yang menganekdoskan new normal harus diterjemahkan dengan new normal. New normal. Jadi harus diterjemahkan no mall. Jadi jangan pergi ke mall. Oke. Dan sekaranglah mungkin kesempatannya kita untuk bisa berbelanja ke warung sebelah. Jadi no mall, bukan normal. No mall. Berbelanja ke warung sebelah, kemudian juga memproduksi bahan-bahan makanan kita sendiri, minuman sendiri, demikian juga bagaimana membangkitkan perekonomian yang kemarin mungkin terfokus kepada impor dari luar negeri, begitu banyak kita mengimpor dari Cina, begitu banyak mengimpor dari Thailand untuk sayur-sayuran dan buah. Nah, mungkin sekarang kesempatan untuk menghidupkan saudara-saudara kita yang ada UMKM di sekitar kita. Saya ingin bertanya lagi ke AA tuh, bagaimana kiat AA menampung dan membina si UMKM sehingga dia bisa mensubstitusi impor. Saya melihatkan di koperasi AA itu banyak sekali tuh ada merchandise, ada apa oleh-oleh yang disuplai dari sekitar, kemudian ditampung, dan ini bisa memberdayakan sekitar dan bisa menjadi alternatif kita tidak ke new normal. Gimana tuh? Ya memang belum seideal dan skala besar ya, tetapi situasi seperti ini benar-benar memacu dari pesantren untuk lebih kreatif. Misalkan sekarang lele, kita sekarang memproduksi lele lebih banyak tuh ya, dan lele itu tidak hanya kita produksi tetapi mengajak orang ketahanan pangan, jadi berternak lele dalam ember. Jadi kita sekarang menyiapkan bibit lele dalam ember dan pakannya supaya Lele dalam ember. masyarakat punya ketahanan pangan masing-masing. Dari satu ember itu bisa 80 lele ya, tergantung ukuran embernya. Kita siapkan jadi orang-orang sekarang bisa usaha lele sendiri minimal untuk makan sendiri dengan gizi baik. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya ini momentum yang pas sekali kalau kita mau belajar ya. Masalah terbesar kita ini adalah kita tuh kadang-kadang merasa ada udah begini adanya gitu ya, ini udah iskiana sawayahna. Nah sekarang ini kita justru tekanan ini tuh sepertinya Allah menginginkan kita ini bangkit untuk belajar lebih banyak, berlatih lebih banyak, dan ini berjuang lebih banyak untuk saudara kita ya. Lihat banyak kreativitas sekarang ya, yang timbul dari orang-orang yang mau belajar. Kata kuncinya belajar. Jadi ada orang yang di rumah tuh diem ya, malah buka WA terus, padahal kesempatan ini untuk ikut pelatihan, ikut kursus, berkomunikasi, dan ternyata banyak yang berhasil. Ada jualan bunga, ada yang jualan suki ya, dan kita usahakan di antara kita sendiri yang membelinya. Mungkin untuk skala kecil begitu ya, untuk skala besar
ya belum bisa berbuat lebih banyak, tetapi misalkan ada jamaah umroh 40.000, itu kan pasar yang luar biasa itu. Mereka Ya, punya, ya. wah ini kan Pak Antoni Sapi'i juga banyak Wafat. jamaahnya, ya nggak? Nah itu pasar yang luar biasa, ekonomi kita hidup tuh. MK Travel itu hidup sekarang walaupun tidak memberangkatkan umroh, karena jamaah umrohnya itu menjadi pasar. Madunya disuplai, segala keperluan kesehatannya. Jadi, dan santri produktif sekarang. Jadi ini peluang yang luar biasa lah kalau kita mau membaca peluang dari Allah untuk kreatif. Jadi wabah ini bukan untuk mempersempit, bahkan membuka hal-hal yang selama ini kita belum terbuka. Jadi menarik lah. Ya, Masya Allah, ini sangat-sangat mencerahkan sekali. Jadi, karena eh, kita mengetahui kan begitu banyak ketergantungan kita ke luar, kemudian begitu banyak devisa yang terkuras, Ya, bahkan di era yang disebut new normal ini, kita begitu banyak menanggung potensi hutang negara. Beberapa waktu yang lalu kita gembira dan sedih karena kita berhutang sekitar 68 triliun tambahan, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 50 tahun. Jadi ada hutang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia itu umur bondnya 50 tahun. Jadi kita nanti mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini, tetapi hutangnya itu akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Nah ini bisa kita kurangin jikalau kita mengurangi impor. Import akan berkurang jikalau lebih banyak produk dalam negeri yang dipergunakan oleh anak negeri sendiri begitu. Nah, tetapi ini kan memerlukan satu infrastruktur dan memerlukan beberapa contoh dan pilot-pilot project. Nah, mungkin seperti yang tadi sampaikan, kita ini mungkin bagian dari yang kecil-kecil itu, kita memulai dengan apa yang bisa kita lakukan, sehingga nanti secara agregat, secara nasional ini bisa mengurangi import, dan pada waktu yang sama bisa menumbuhkan perekonomian di antara kita sendiri. Nah, yang mungkin ingin saya lanjutkan diskusi ini, AA itu begitu cermat dalam mengambil olahraga-olahraga itu. Termasuk mungkin yang banyak orang lihat tetapi belum banyak yang tahu detailnya tentang bagaimana kiat untuk dan fadilah-fadilah berkuda dan memanah. Karena ini pindah ke sekarang pindah ke kuda nih. sekarang ini nah, sekarang ini menjadi satu tren yang harus kita hidupkan karena inilah sesungguhnya ibadah sunnah yang bisa meningkatkan ketahanan tubuh kita. Di zaman virus corona ini, apalagi nanti dikaitkan dengan eko pesantren, dikaitkan dengan santri, dikaitkan dengan orang tua, ini sangat-sangat baik sekali. Mungkin bisa elaborasi sedikit tuh tentang berkuda dan memanah. Saya juga sudah mulai, tapi masih Sebetulnya kalau di SD nih. Google ditulis aja AA Gim berkuda dan memanah, keluar mungkin tuh, coba lihat oleh Pak Antonio Safi. Ya. Jadi memang AA mulai itu ketika umur 53-54 ya, 53-54 merasa drop sekali. Fisik tuh tidak fit gitu ya, dikit-dikit flu, dikit-dikit pokoknya tidak, dan bentuk tubuh juga sudah tidak indah lagi gitu, tidak tepat lagi. Akhirnya memilih apa nih olahraga? Ikut dulu waktu ikut fitness. Nah, fitness tidak lama sih, tapi memang otot menguat, tapi iman melemah ya. Karena di tempat fitness itu ternyata Ada full yang of menarik ini, ya. otot menguat tetapi iman melemah. Memang Iya. kita harus hati-hati dalam memilih olahraga ya. Wah iya, dan khawatir sekali meninggal lagi fitness ya. Kan telah wafat Abdullah Gimnastiar, misalkan kelelahan di fitness atau tertimpa barbel kan aib. Sampai akhirnya apa nih saya olahraga? Pokoknya saya harus olahraga lagi karena dulu senang olahraga. Akhirnya memilih Ya. memanah dulu. Sesudah senang memanah, ingat dulu tahun 2004 pernah berkuda. Nah, carilah teman yang punya kuda, mulai beli kuda dari Garut yang murah meriah ya.
20 jutaan waktu itu, 16 juta sampai 20 juta. Nah, mulai nonton, nambah-nambah sampai sekarang itu masih ada sekitar 29, 30 kuda lah. Masya Allah. Nah, dari sana ternyata fisik tuh jauh sekali berubah ya, terutama otot-otot. Kan kalau makin tua tuh, kalau testosteronnya berkurang ya, otot itu melemah, bujur jadi tepos, ya nggak paham mengecil. Pokoknya apalagi perut ada yang jadi gede, nanti repot nih ya. Nah, ternyata dengan berkuda terasa paha menguat, tulang punggung otot-otot punggung, otot-otot dada, perut mengecil, banyak lah ya. Selain itu bahagia karena ternyata berkuda itu ya yang rasakan waktu itu, karena kuda itu kan makhluk hidup, jadi beda dengan motor, beda dengan sepeda, dia berinteraksi. Jadi kalau kita sayang, dia juga kelihatan menyayangi kita, melindungi kita. Dan dengan adanya interaksi dengan kuda, lalu kuda itu betul-betul membuat kita tuh bahagia gitu, berkuda tuh entah gimana. Hati senang, pikiran juga jadi bagus, pikiran jadi lebih mudah fokus, seluruh tubuh kan bergerak. Jadi metabolisme tubuh kan kalau naik kuda nggak bisa kita bergerak, kuda lari kita nggak bergerak ya. Dan kompak leadership ya. Kalau lari-lari bareng, berhenti bareng. Kalau kuda berhenti kita lari sendiri ngejungkel namanya ya. Kalau kuda lari kita berhenti namanya telentang. Ini luar biasa berkuda ini. Apalagi ditambah dengan memanah. Memanah itu yang paling suka itu adalah pemanah itu hidupnya selalu punya target dan prestasi. Tidak ada pemanah yang tidak punya target. Benar? Betul, betul. Dan memanah itu betul-betul pasti pengen kena. Nggak mungkin memanah nggak kena. Jadi pikiran prestasi itu menjadi selalu otaknya ini kepada prestasi terbaik. Dan yang kedua selalu punya target. Nah, hal lainnya adalah pemanah itu selalu fokus dan tenang. Jadi fokus dalam keadaan tenang. Kalau memanah tidak tenang itu tidak enak ya. Fokus tenang. Pertama hidupnya selalu punya target. Yang ini untuk sebuah prestasi. Yang kedua adalah selalu fokus dan yang ketiga jago memanah itu kata kuncinya sederhana, disiplin berlatih sudah cukup lah. Mungkin ada yang lihat ya waktu coba Ruk, ada waktu saya manah di kepala tuh. Oh, kirim ke Pak Antoni Syafi'i yang memanah kepala botol di kepala Nah, santri. boleh dilihatin sekarang, ah. Nah, ini dikirim ya oleh Faruk ya. Bisa di screen langsung bisa. Ah, banyak yang nanya, kok bisa memanah begitu? Sebetulnya nggak aneh. Kata kunci memanah itu disiplin saja. Disiplin Ya. berlatih. Nanti dia akan kena dengan asalnya jauh, lama-lama berprestasi. Jadi kata kunci punya target, senantiasa fokus dan disiplin itu dapat tuh. Nah ini hikmah dari memanah ya, otot jadi bagus, jadi happy insya Allah. Nah ini yang atas kepala atau ya yang santai kepala. Ini juga satu itu. Ya, dikirim ya, nggak apa-apa ke sini ada. Ya, 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 dikirim, di-sharing. ini Wah, Biar semangat. ini yang kepala nih. ini Sebentar Jadi ya. pertama, hidup punya target, fokus, dan tenang. Sama rajin berlatih. Ya, Jadi 4 ya. disiplin pokoknya ya. Jadi kalau orang tidak punya target itu aneh. Karena seperti memanah, punya busur, punya anak panah, tidak ada target. Nanti tetangga yang ngejerit, malah jadi masalah ya. Anak panah, anak kemana wae. Ya, silakan Anda lagi mau ditanyakan. Kan ada tuh yang waktu botol di atas. iya Oke. Itu yang tadi yang berkaitan dengan ketahanan fisik. Nah, tadi kita di awal juga membahas tentang apa yang disebut dengan la dororo wala diror. Jadi kita tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, di era new normal ini kita banyak sekali interaksi dengan saudara-saudara kita
dimanapun kita berada. Nah, mungkin yang menjadi kesulitan itu adalah ketika kita masuk ke masyarakat, ketika kita masuk berinteraksi, terkadang antara kepentingan kita menjaga diri dengan situasi yang ada itu tidak selalu mendukung gitu. Katakanlah kalau kita mau ke stasiun, kita sudah siap-siap, tetapi memang stasiun itu sempit gitu, Pak. Stasiun itu sempit. Demikian juga kita sudah mau ke pasar, kita mau menjaga diri, tapi memang pasar itu tetap aja pas sedek-sedek kata orang Sunda. Nah, mungkin yang harus didahulukan, apakah kita harus mendahulukan prinsip al-isar atau kita harus ngapain tuh ketika kita ada niatan untuk menjaga social distancing, tetapi stasiun memang seperti itu, kalau pasar basah memang seperti itu. Nah, mungkin ini bisa menjadi tips untuk ikhwah kita yang selalu ke stasiun, selalu ke terminal, dan selalu ke pasar bersih. Ya, mungkin secara syariat itu adalah yang paling bertanggung jawab atas kesehatan diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, kita tidak boleh mengabaikan. Yang paling bertanggung jawab terhadap kesehatan kita adalah kita sendiri. Ya, jadi kita tidak boleh sama sekali mengabaikan tanggung jawab kita untuk menjaga diri ini hanya karena situasi. Kalaupun memang situasi menjadi darurat, seperti kita harus begitu, kita harus punya kesadaran sekali ya, bahwa saya harus jaga diri semaksimal mungkin. Namun pada saat yang sama kita pun harus yakin bahwa virus itu bukan memilih, tapi Allah yang memilih. Nah, situasi seperti ini membuat kita harus lebih kuat lagi doanya, lebih kuat lagi sedekahnya, lebih kuat lagi istighfarnya, lebih kuat lagi zikirnya. Jadi dalam situasi yang serba darurat itu membuat kita jadi minta sekali ke Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kita juga bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sambil sodakohnya juga nendang dan istighfar sepanjang jalan, karena istighfar termasuk salah satu amalan yang sangat disukai Allah, mendatangkan perlindungan Allah. Jadi ketika kita harus ada dalam medan yang lebih sulit, perlindungan ke Allahnya harus maksimal. Karena kita kena virus bukan oleh pilihan virus, tapi pilihan Allah. Sempurnakan syariat dan sempurnakan ikhtiarnya. Ya. Oke, ada satu bagian lagi mungkin ini, walaupun waktu kita juga tinggal seperempat atau 20 menit. Ada satu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, terutama dalam menghadapi new normal ini. Pesan Rasulullah SAW, at-tahuru satrul iman. At-tahuru satrul iman, bahwa menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke. Nah, tetapi jikalau kita melihat fenomena masyarakat Muslim di mana kita berada, itu seringkali kita menjadi malu karena kita umat Islam itu tidak menjaga kebersihan dengan baik. Padahal antara kebersihan dengan kesehatan itu adalah dua yang tidak terpisahkan. Antara kebersihan dengan ketahanan tubuh adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Antara kebersihan dengan kerapihan dan keindahan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari AA gimana strateginya, tetapi saya suka men-challenge ya. Men-challenge, menantang teman-teman, kata saya, kalau kita jalan dari Jakarta pakai jalan biasa menuju Cikampek. Dari Cikampek nanti kita akan ke Jawa Tengah. Nah, di tol Pantura, ini bukan hanya tol Pantura aja, nanti di Trans Sumatera juga sama, di Trans Kalimantan juga sama, di jalan Pantura itu kemudian kita sakit perut, berhenti secara random. Kita cari WC numpang di musola. Kira-kira musola yang kita singgahi itu bersih atau enggak.
jawabannya itu dari beberapa orang yang saya tanya, itu Masya Allah katanya Pak Antonio hampir bisa dipastikan bahwa musola yang Pak Antonio turun itu nggak bersih. Nah itu kejadian jikalau kita di di musolanya di daerah di Jawa Barat juga sama, di Jawa Tengah juga sama, di Jawa Timur juga sama, di Sumatera juga sama. Jadi kalau kita masuk ke musola secara random, itu dari sisi kebersihannya, dari sisi kerapihannya, Masya Allah itu menjadi satu PR kita. Nah mungkin AA bisa ceritakan gimana, termasuk yang rencana kita yang besar itu Yayasan Indonesia Bertahun. Nah, mungkin kita bisa membangkitkan semangat atau huruf Satrul Iman sebagai bagian kita menghadapi new normal ini dengan kita merapihkan rumah kita termasuk rumah ibadah kita. Bagaimana kira-kira strategi mewujudkan atau huruf Satrul Iman? Jadi karena AA dakwahnya kalau banyak dalil masih terbatas, jadi memang disepakati di Darut Tauhid ini dakwahnya dengan bukti bilhal. Yang menarik kemarin Pak Anies Baswedan tahun lalu datang ke Darut Tauhid ini ke masjid. Lalu kata Pak Anies Baswedan begini nih, wah ini harus go internasional nih ini semua konsep. Lalu saya nanya Pak Anies belum keliling Darut Tauhid, baru ada di masjid ini aja. Kenapa Pak Anies mengatakan begitu? Oh sederhana bagi saya Apa yang membuat Bapak yakin ini harus go internasional? Karena saya lihat toiletnya. Jadi saya lihat keliling dari beberapa toilet itu sangat bersih, ya sangat tertata. Jadi saya yakin kalau toiletnya sudah sangat bersih dan tertata, ini manajemen benar. Itu kata Pak Anies Baswedan ketika silaturahim. Memang di Darut Tauhid ini toilet ini menjadi penting sehingga setiap kepala sekolah, guru-guru tuh harus punya tanggung jawab ngejaga sebuah toilet. Begitulah. Nah, di sini makanya dibuat konsep bersih itu BRTT. Bersih, rapih, tertib, teratur itu betul-betul menentukan kelulusan santri. Kalau santri pintar, cerdas, tapi kamar berantakan, sendal berantakan, toiletnya, itu tidak naik kelas, ya. Itu sama dengan nilai kejujuran. Karena kalau sudah tidak BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur, orang yang tidak BRTT itu, tidak bersih, tidak rapi, itu menunjukkan satu pemalas, orang yang tidak disiplin, orang yang tidak punya rasa tanggung jawab, orang yang tidak punya kepedulian, orang yang tidak amanah, orang yang tidak adil. Jadi banyak sekali yang ditampakkan dengan tidak bersih itu. Makanya kalau kita ingin merubah karakter seseorang, wajib kita awali dengan belajar bersih. Karena dari bersih itu ada kepekaan, dari bersih itu ada kepedulian, dari bersih itu ada kerajinan, dari bersih itu ada kedisiplinan, ada tanggung jawab, ada harga diri, ada rasa malu. Banyak sekali dengan bersih itu menampilkan sesuatu. Jadi kalau memang kita tidak punya fokus kepada bersih, di sana masalah, ya. Jadi fokus sekali. Seperti kenapa di sini tidak ada sampah di Darut Tauhid? Sebetulnya sederhana. Kalau mengandalkan petugas sampah berat, karena setiap orang nyampah tuh menyusahkan. Jadi cara supaya tidak banyak sampah adalah dibuat orang tidak nyampah. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan. Jadi kalau orang punya sampah, tahan aja begini. S-nya simpan sampah pada tempatnya. Jadi baru ketemu tempat sampah, simpan, bukan buang. Kalau buang belum tentu masuk, nambah kerjaan. Simpan aja dengan baik. Simpan sampah pada tempatnya. P-nya pungut sampah adalah sedekah. Jadi simpel bukan? Orang punya sampah tidak nyebar, kemudian disimpan pada tempatnya lebih mudah mengurus bagi petugas sampah, dan kalau ada yang tercecer, pungut sampah adalah sedekah. Jadi habis. Jadi membuat lingkungan pesantren menjadi bersih sebetulnya tidak terlalu rumit kalau memang sudah disepakati BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur, dan untuk bersih dari sampah namanya TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah.
Begitu. Masya Allah. Eh, ini luar biasa. Jadi AA memang terkenal dengan singkatan, kemudian dengan singkatan bisa diaplikasikan dengan baik, BRTT dan TSP. Oke. Nah, sekarang ini ada yang memanah, boleh ditayangkan nih, ketemu nih. Oke. Ya, kita lihat foto AA lagi memanah dari kepala. Dari kepala. Ya, kelihatan mana belum? Oh, Ya. Masya Allah. Kelihatan Ustaz di sana? Kelihatan nggak? Oke. Bentar. Belum nggak, langsung ke ininya. Langsung Oh, Masya Allah. Diulangi, ada? Kelihatan kan Pak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Sekali lagi. Itu ya, air mineral ya, botol air mineral. Iya. Masya Allah. Berarti itu harus fokus, target, tenang ya. Ya, itu kata kuncinya adalah memang kita yakin. Jadi biasanya tamu dikasih botol, berani nggak megang botol? Berani katanya. Simpan botolnya di sini, lalu dipanah. Panahnya aman ya, karena di depannya pakai karet. Saya tanya, kenapa Bapak berani nyimpen botol di kepala? Jawabannya sederhana, karena saya percaya. Ini Pris nih. Oh, karena saya percaya AA bisa memanah. Dari mana Bapak percaya? Karena saya sudah menyaksikan di YouTube. Nah, ternyata komitmen orang kepada kita, bahkan orang mau berkorban kepada kita, kalau mereka yakin kepada kita, itulah pentingnya kepemimpinan. Kalau orang yang dipimpin sudah yakin kepada kemampuan pemimpinnya, dia akan loyal. Loyalitas itu bahkan sampai berkorban itu karena dia sudah bulat percaya. Nah, itu salah satu analogi kenapa nyimpen di sini orang tenang, ya nggak? Karena percaya dia nggak akan kena kepala saya, dia nggak akan nyalakain. Suatu saat itu nih. Nah, sekarang Bapak bawa botol yang manahnya yang sana. Oh, nggak mau katanya. Kenapa? Karena saya tidak yakin. Nah, itulah pentingnya ilmu kredibilitas. Sebetulnya dalam simulasi-simulasi itu bukan menunjukkan jagoan sih, tetapi menunjukkan hikmah lainnya. Nggak jagoan, biasa-biasa aja lah. Sekarang saya bertanya, kalau AA pakai panah yang biasa bagaimana? Pakai panah biasa? Itu harus exercise-nya mungkin harus lebih hati-hati Pak ya. Terlalu mahal untuk menggadaikan Legal ya. kepala orang. Karena ini kan yang penting bukan jagonya, yang penting hikmahnya. Iya. Oke, Masya Allah. Mungkin tentang yang at-tahuru satrul iman, yang sekarang harus kita suarakan di masjid-masjid dan di pesantren-pesantren. Ini mungkin mohon maaf, banyak sekali tempat-tempat ibadah kita yang masih belum rapih gitu. Dan Masya Allah ini menjadi satu perhatian saudara-saudara kita yang di luar. Bahkan saya ingin sharing pendapat ayahanda atau orang tua saya dahulu ketika ada satu obat, dahulu tuh ada obat kudis atau obat kurap gitu. Mereknya itu cap santri gitu. Nah itu orang tua tuh mengkomentari, coba lihat katanya. Ketika ada interaksi dengan orang tua yang waktu itu masih rada kurang berkenan dengan keislaman, ini di antara tradisi pesantren itu ada yang kurang baik waktu itu. Tapi sekarang kan pesantren sudah jadi bersih, sudah jadi itu. Masih ada sebagian yang tidak terlalu memperhatikan kebersihan. Buktinya ada obat kurap cap santri. Nah, mungkin itu sudah menjadi histori sekarang, tetapi sekarang kita masih menyaksikan banyak di jalanan, banyak di tempat ibadah kita, sampah bertebaran, demikian juga ada sebagian rumah ibadah kita yang belum menerapkan kebersihan seperti yang tadi BRTT dengan TSP. Kira-kira apa langkah kita secara nasional nih ya, mengajak masjid-masjid yang sudah bagus, mengajak masjid-masjid yang sedang atau musola yang belum bagus agar kita menata dengan lebih baik lagi,
termasuk kebersihannya, termasuk sound systemnya, termasuk manajemennya, termasuk laporan keuangannya, sehingga masjid-masjid ini bisa naik kelas. Nah, mungkin bisa sharing dalam 5 menit terakhir ini sebelum kita tutup, bagaimana kita bersama-sama, insya Allah. Satu, memang kata kuncinya harus ada model dulu. Model yang bisa dilihat, didengar, dirasakan, ya. Makanya konsep Darut Tauhid itu yang pertama, MDK, model, diklatna, konsultan. Jadi 3 inilah konsep Darut Tauhid itu, maaf kalau nyebut pesantren ya. Pertama kita jadikan DT ini model saja, bagaimana model Islam jadi solusi bagi lingkungannya walaupun kecil. Masjid yang bersih, masjid yang harum, masjid yang indah karena hijau, masjid yang sound systemnya nikmat didengar, yang sirkulasi udaranya bagus, harus ada. Sehingga kalau orang lihat itu, dia udah dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat wawasan, dapat inspirasi hanya dengan dia berada di lingkungan itu tanpa penjelasan apapun, ya. Jadi memang perlu model, diperbanyak model, contoh-contoh yang bagus. Termasuk eko pesantren, bagaimana lingkungan pesantren, bawasan lingkungan hidup. Nanti ada lagi namanya pesantren hutan, bagaimana. Nah, gitulah. Yang kedua, diklatna, berinvestasi pendidikan supaya tahu, pelatihan supaya bisa, dan pembinaan supaya konsisten. Nah, kita harus mengalokasikan investasi dana, waktu, tenaga untuk diklatna ini. Jadi tidak mungkin orang sesudah lihat langsung bisa, karena dia harus belajar. Lalu udah itu dilatih supaya bisa dan dibina supaya konsisten. Sesudah lihat kan orang jadi ingin bagaimana ilmunya supaya bisa begitu, bagaimana latihannya, dan bagaimana supaya tetap konsisten. Namanya diklatna. Dan yang ketiga, sesuatu itu bisa berubah cepat kalau itu didukung oleh aturan atau sistem. Makanya adanya contoh, adanya diklatna, dan adanya sistem. Misalkan standar masjid yang ditentukan pemerintah begini atau dari Dewan Masjid Indonesia. Nah, semakin bagus sistemnya ditegakkan dengan baik, cepat itu perubahannya. Tidak ada contoh sulit, tidak ada diklatna sulit, tidak ada sistem sulit. Selama ini mungkin krisisnya di 3 hal ini. Kita sulit mencari contoh-contoh, kemudian kita juga sulit mendapatkan pendidikan, pelatihan, pembinaan untuk sebuah sistem masjid yang baik, dan juga sistem undang-undang peraturannya belum mendukung. Nah, mudah-mudahan dengan banyak komunikasi begini, nanti akan banyak yang sudah jadi contoh bisa diberikan informasinya ke masyarakat. Dan ada yang kurang di sekolah kita, kalau bisa tazkiyah tuh membuat lah ya, namanya sekolah manajemen masjid, ya, sekolah tinggi manajemen masjid, bagus kan, STMJ ya disingkat. Karena perhotelan aja punya sekolah tinggi, ya nggak? Sehingga hotel jadi tertata begitu. Kenapa Rumah Allah tidak punya sekolah tinggi? Darut Tauhid mau membuat, kalau bisa Pak Antonius juga membuat di sana sekolah tinggi manajemen masjid disingkat STMJ. Ya, mungkin bisa solusinya nanti menjadi salah satu bagian dari manajemen. Salah satu bagian dari manajemen adalah kita membuat manajemen tata kelola masjid. Manajemen tata kelola masjid. Baik, Masya Allah ini sudah sangat banyak sekali yang kita dapatkan dari guru kita Agim, dan tidak terasa kita sudah hampir 1 jam berdiskusi. Dari AA barusan kalau saya boleh simpulkan ada MDS ya, model, kemudian diklatna, dibina, sama S-nya sistem ya. Iya. Oke. Nah sebelumnya juga ada TSP, tahan untuk membuang sampah, kemudian simpan pada tempatnya, dan pungut. Kemudian juga ada BRTT, ada bersih, rapi, tertib, teratur. Oke. Nah, ini adalah mungkin pola hidup sehat dan pola hidup bersih yang kita mulai dari lingkungan kita, dari sekolah kita, dari pesantren kita. MDS, TSP, BRTT.
Tadi kita sudah juga di awal bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk menjadi insan sosial yang baik, yaitu la dororo wa la diror, tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain, tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri dengan membahayakan orang lain, baik sadar maupun tidak sadar, terutama ketika kita berinteraksi di era new normal ini. Yang kedua, kita harus meningkatkan imunitas dan daya tubuh kita, termasuk diantaranya dengan konsumsi nutrisi yang baik dan dengan pola hidup yang sehat. Sama ketiga, tadi kita mencermati urgensinya berolahraga, terutama berolahraga sunnah, termasuk diantaranya berkuda, termasuk diantaranya memanah, berenang, demikian juga berjalan dan jogging, serta mungkin yang paling penting saat ini kita melanjutkan ketahanan spiritual dan ketahanan batiniah kita dengan melanjutkan saum, dengan melanjutkan qiyamul lail yang kita lakukan di Ramadan, sehingga tidak terkena hadis Rasulullah SAW, kamin so'imin la yabqa min siyamihi ilal juwal atas, wa kamin qa'imin la yabqa min qiyamihi ilal sahar. Betapa banyak orang yang sudah berpuasa di Ramadan tapi tidak ada yang tersisa dari puasanya kecuali pernah memindahkan waktu laparnya. Dan betapa banyak orang yang qiyamul lail tetapi tidak ada yang tersisa dari qiyamul lail kecuali memindahkan waktu tidurnya. Setelah masuk ke Syawal, old habit, kebiasaan lama balik lagi dan kebiasaan Ramadan ditinggalkan. Masya Allah, itulah mungkin new normal yang harus menjadi perhatian kita, bahwa ini adalah satu keadaan di mana keadaannya kata A dan kata para dokter kita harus waspada sama seperti di awal-awal corona, jangan menurun. Justru dengan menurun ini bisa menjadikan kita lebih rentan karena kita anggap enteng begitu. Tapi justru ini adalah satu keadaan baru di mana kita harus tetap waspada, bahkan ditingkatkan, dan kita harus lebih hati-hati karena kemarin 3 bulan mungkin kita banyak di rumah. Sekarang ini kita akan banyak keluar, jadi tingkat kewaspadaannya tetap harus lebih tinggi. Mungkin ada kata penutup dari AA sebelum nanti kita tutup bersama-sama, AA. Ya, seperti yang dikatakan Pak Ari Ginanjar, kalau lalat itu kemana-mana mencari sampah, walaupun ada di tempat bunga. Tapi lebah kemana-mana dia mencari bunga, walaupun berada di tempat sampah. Nah, seharusnya kita berpikir lalat itu menghasilkan penyakit, sedang lebah menghasilkan madu. Demikianlah kita cari bunga-bunga di balik wabah ini. Hal-hal yang penuh hikmah, hal-hal yang penuh manfaat, hal-hal yang penuh berkah. Jadilah seperti lalat, jadi seperti lebah, maaf. Jadi kita menghasilkan madu yang membuat sehat dan menyehatkan. Banyak hikmah dari wabah ini, percayalah. Jangan sibuk mengeluh, tapi carilah hikmah. Kalau nasi jadi bubur, maka carilah cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadikan bubur ayam spesial ya. Nanti penutup ada yang berkuda ya. Sebagai dari A sekian, tapi mau ditayangkan yang berkuda, ketemu nih sedikit, boleh? Boleh, boleh. Ya, ini beberapa tahun yang lalu, silakan. Nah ini hiburannya saja, hiburannya, silakan. Ada 3 sunnah Nabi yang sangat dianjurkan adalah memanah, berkuda, dan berenang. Gagah pisan ini. Semua yang disunahkan Rasul itu pasti akan punya nilai yang baik bagi urusan dunia, ya, juga baik bagi urusan akhirat, baik untuk lahir, baik untuk akal, baik untuk batin kita. Jadi olahraga ini benar-benar olahraga perbaikan fisik, perbaikan akal, dan terutama perbaikan hati. Milemnya 2 kali supaya kena. Udah segitu aja cukup, Ran. Oke. Terima kasih, mohon doa supaya silaturahim kita bisa berlangsung terus dan manfaat. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari wabah, fitnah, musibah, serta wabah ini semoga diganti oleh Allah dengan turunnya hikmah serta hidayah taufik bagi hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair, Ustaz.
Ya, insya Allah nanti warahmatullahi kita lanjutkan lagi yang kajian ekonomi dan bisnis syariahnya. Oh Kalau iya. dimungkinkan waktunya Sabtu, nanti dikoordinasikan. Jadi insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Agim guru saya dan saya pribadi muridnya, insya Allah akan selalu sharing dengan beliau tentang kajian ekonomi dan bisnis syariah. Nanti akan diupdate waktunya. Biasanya sih hari Sabtu subuh. Sesuai dengan jadwal insya Allah. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam IFAS New Normal versus Pola Hidup Sehat ala Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.